revolusi Prancis membuat impian Sophie terhambat. Di zaman Sophie, perempuan itu masih berlutut dan mencium kaki dari saudari-saudarinya. Misionaris RSCJ pertama di... Halo teman-teman semua, welcome back to Rock, Riwayat Orang Kudus edisi 25 Mei. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Madeleine Sophie Barat, pendiri kongregasi RSCJ. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita bermula pada akhir abad ke-18. Dunia barat digemparkan dengan adanya revolusi Prancis. Saat itu mengalirlah gerakan sekularisasi bukan hanya di Prancis, tapi juga di seluruh daratan Eropa. Banyak gereja dan biara ditutup dan dibubarkan sehingga mulai terjadi krisis panggilan. Ini bukan karena nggak ada orang yang mau, namun karena tidak ada wadahnya. Salah satu yang ingin tapi tak bisa adalah Madeleine Sophie Barat. Perempuan kelahiran Joigny, Prancis ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia lahir dalam keluarga petani anggur dan pedagang. Ya, bisa dibilang hidupnya berkecukupan lah sejak kecil. Tapi itu bukan jadi alasan baginya untuk menjadi seorang anak manja dan tak berakhlak, guys. Orang tuanya sejak kecil menanamkan pendidikan agama yang mendalam kepadanya, sehingga ia tumbuh sebagai gadis yang taat dan memiliki kedekatan pada Tuhan. Semakin lama ia merasa seperti terpanggil untuk menjadi seorang biarawati. Panggilannya ini kemudian dipupuk dan disiram oleh Louis, kakaknya yang beda 11 tahun darinya. Louis yang sedari dulu telah merasakan cahaya istimewa dalam diri Sophie tergerak untuk membantunya menggapai cita-citanya. Ia pun mendidiknya dengan mengajari Alkitab, bahasa Latin, Yunani, sains, dan matematika. Walah, itu kan dapat juga toh di sekolah. Eits, jangan salah. Di zaman Sophie, perempuan itu masih nomor 2 loh guys. Mereka yang bisa menempuh pendidikan hanya laki-laki. Sehingga untuk tingkat pendidikan seukuran gadis di zaman itu, Sophie adalah gadis yang luar biasa. Tapi kecerdasan dan keunggulannya ini sekali lagi nggak buat dia sombong guys. Sophie justru menjadi seorang yang sabar, sopan, baik hati, dan yang terutama adalah bijaksana. Nah, seperti yang tadi di awal telah disinggung, revolusi Prancis membuat impian Sophie terhambat. Bukan hanya itu, Louis pun juga ikut ditahan oleh tentara revolusi karena ia adalah seorang imam Jesuit. Itu adalah masa-masa yang berat baginya. Namun dalam hati, gadis kelahiran 12 Desember 1779 ini tidak pernah melupakan cita-citanya. Ketika Louis dibebaskan dan situasi mulai kondusif, Sophie diperkenalkan oleh Louis kepada seorang imam Yesuit bernama Romo Joseph Farin. Pertemuan ini semakin memantapkan panggilan Sophie sebagai seorang biarawati. Oleh karenanya, Sophie pun memberanikan diri bersama 3 orang temannya untuk mendirikan sebuah perkumpulan yang dibaktikan pada hati kudus Yesus. Mereka pun mengucapkan kaul pada tanggal 21 November 1800, di mana saat itu Sophie baru berusia 21 tahun. Karya perkumpulan suster-suster muda ini adalah dalam bidang pendidikan, terutama bagi kaum wanita. Mereka kemudian mendirikan sekolah pertama mereka di Amiens, Prancis Utara pada September 1801. Seiring waktu, Suster Sophie pun memiliki cita-cita untuk memberi pendidikan yang berkualitas, bukan hanya bagi wanita, tapi juga bagi anak-anak miskin dan terlantar. Semangat yang berkobar-kobar ini membuatnya terpilih menjadi pemimpin biara di Amiens bulan Desember 1802, ketika umurnya masih 23 tahun guys. Jauh lebih muda daripada rekan-rekannya. Uniknya, hal pertama yang ia lakukan ketika terpilih adalah berlutut dan mencium kaki dari saudari-saudarinya. Wah, teladan kerendahan hati yang luar biasa ya. Perkumpulan yang dimulai dari 4 orang ini kemudian terus berkembang dan kini dikenal dengan nama Kongregasi Suster Hati Kudus Yesus atau Religieux Sacré Cœur de Jésus yang disingkat RSCJ. Meski nama ini baru secara resmi dipakai 15 tahun setelah berdirinya.
Tahun 1804, Suster Sophie pergi ke Saint Mary den Hout untuk mengunjungi sebuah komunitas biarawati visitasi yang telah ditutup saat Revolusi Prancis. Anggota-anggota yang masih bertahan kemudian memutuskan untuk bergabung ke kongregasi Hati Kudus Yesus. Salah satunya adalah Santa Rosa Philippine Duchesne, misionaris RSCJ pertama di Amerika. Buat teman-teman yang mau tahu ceritanya, bisa cek link di description box ya. 2 tahun setelahnya, tahun 1806, Suster Sophie kemudian terpilih menjadi Superior Jenderal, pemimpin umum kongregasi. Ini bukan hal yang mudah baginya, namun ia menjalani semua ini dengan terus berpegang pada hati Yesus dan demi kemuliaannya. Alhasil, meski tahun-tahun awal berdirinya kongregasi ini penuh tantangan, tapi nyatanya dapat berkembang pesat. Banyak sekolah dibangun, bahkan kongregasinya meluas keluar Prancis hingga ke benua Amerika. Ini adalah tanda penyertaan Tuhan dalam karya suster-suster RSCJ. Satu lagi tanda paling nyata adalah pengakuan resmi RSCJ oleh Vatikan tahun 1826 yang disahkan oleh Paus Leo ke-12. Selain itu, sekolah-sekolah yang dikelola RSCJ juga mendapat predikat yang sangat baik dan berkualitas. Ini menandakan keseriusan para suster RSCJ dalam menjalani karya kerasulan mereka. Suster Sophie sendiri berkata, "Untuk seorang anak pun saya akan pergi ke ujung dunia." Ia ingin agar manusia tumbuh dalam martabatnya sebagai manusia dan sebagai anak-anak Allah. Akhirnya setelah 65 tahun melakukan karya pelayanan yang luar biasa, Suster Sophie meninggal dunia dengan tenang pada tanggal 25 Mei 1865. Tepat pada hari raya kenaikan Tuhan. Saat itu RSCJ telah hadir di 12 negara dan memiliki 100 biara dan sekolah. Suster Sophie Barat kemudian dibeatifikasi oleh Paus Santo Pius ke-10 tahun 1908 dan dikanonisasi oleh Paus Pius ke-11 tahun 1925. Kongregasinya kini tersebar di seluruh benua meliputi 44 negara termasuk Indonesia. Untuk menutup video ini, ada sebuah quotes menarik dari Santa Madeleine Sophie Barat. Hati Kudus tidak pernah meminta kita untuk menjadi sempurna dalam sekejap, tetapi agar kita berusaha untuk menjadi sempurna hari demi hari, sebagaimana Tuhan memberikan kita rahmat dan cahaya. Santa Madeleine Sophie Barat, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Madeleine Sophie Barat. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Dos vidania!